Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sitra Deusna dari Angkatan 2023 dengan NIM 23010751006. Perkenalkan, saya Abdul Syam dari kelas Pendidikan Kedokteran Kedokteran. Pada kali ini kita akan membahas materi mengenai karbohidrat. Jika kita berbicara tentang karbohidrat, maka di pikiran kita pasti makanan yang membuat perut kita kenyang seperti nasi, mie, jagung, tepung, roti, dan makanan lainnya. Tapi perlu kita ketahui bahwa bukan hanya makanan yang dapat membuat kita kenyang yang termasuk karbohidrat, dapat juga madu, gula pasir, serta sayuran dan buah-buahan. Betul tidak ya? Kalau penasaran, mari kita lihat materi selanjutnya. Karbohidrat juga sering dikenal sebagai sakarida atau gula. Karbohidrat merupakan senyawa polihidroksialdehid atau dapat juga disebut sebagai polihidroksiketon. Yang itu senyawa yang memiliki banyak gugus hidroksil dan memiliki gugus aldehid, maka disebut sebagai senyawa dengan gugus hidroksil atau memiliki gugus keton. Karbohidrat merupakan rantai keton, sedangkan menurut Howard merupakan karbohidrat yang tertentu. Kemudian seperti pada fruktosa dikatakan oleh Kristen seperti otak dan glucose, sedangkan oleh Howard merupakan struktur pembukaan atau siklus. Selanjutnya, sementara oleh Howard dan glukosa digambarkan oleh Kristen sebagai rantai siklus atau terbuka, sementara Howard berbentuk struktur melingkar atau siklus berupa segi 6 granosa. Selanjutnya adalah berdasarkan rumus fungsinya, karbon digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah aldosa dan yang kedua adalah gugus hidroksil. Kemudian berdasarkan golongannya, karbohidrat digolongkan menjadi dua. Berdasarkan jumlah molekulnya, berdasarkan jumlah penyusun molekulnya itu, yang pertama adalah monosakarida, yaitu karbohidrat yang paling sederhana yang hanya terdiri dari satu molekul monosakarida saja. Contohnya adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Golongan yang kedua adalah oligosakarida, yang dimana tersusun 2-10 molekul monosakarida yang berikatan, contohnya laktosa, sukrosa, dan maltosa. Selanjutnya ada yang disebut sebagai oligosakarida. Oligosakarida tersusun dari 2-10 molekul monosakarida. Oligosakarida yang tersusun dari 2 molekul monosakarida disebut sebagai disakarida. Contoh dari monosakarida antara lain glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa dikenal dengan gula madu karena terkandung banyak dalam madu. Fruktosa dikenal dengan gula buah karena kandungannya yang banyak dalam buah. Meskipun pada dasarnya baik glukosa maupun fruktosa sama-sama terkandung dalam madu dan buah, ini yang menyebabkan makanan menjadi berasa manis. Sementara galaktosa tidak terdapat bebas di dalam kandungan makanan, yang dimana hanya dapat diperoleh dari hidrolisis laktosa yang terkandung dalam susu. Kemudian golongan ketiga. Di golongan ketiga ini adalah polisakarida, yaitu karbohidrat yang tersusun oleh 10 atau lebih dari monosakarida seperti amilum, selulosa, dan glikogen. Contoh dari disakarida antara lain laktosa, sukrosa, dan maltosa. Laktosa tersusun dari galaktosa dan glukosa. Laktosa dikenal sebagai gula susu karena ditemukan di dalam susu. Sukrosa tersusun dari glukosa dan fruktosa. Sukrosa dikenal sebagai gula tebu atau gula pasir. Sementara maltosa tersusun dari 2 molekul glukosa yang dikenal sebagai gula madu, gula malt, atau gula gandum. Maltosa tidak berada bebas di alam, tetapi dapat diperoleh dari hasil hidrolisis amilum, biasanya dijual dalam bentuk produk sirup maltosa. Nah, oligosakarida yang tersusun dari 3 molekul monosakarida disebut sebagai disakarida. Contohnya adalah rafinosa yang tersusun dari galaktosa glukosa dan fruktosa rafinosa
banyak ditemukan pada kacang-kacangan seperti kacang merah. Kelompok karbohidrat yang terakhir adalah karbohidrat kompleks yang bernama polisakarida, yaitu karbohidrat yang tersusun dari banyaknya monosakarida. Contohnya, amilum tersusun dari 200-300 buah. Glukosa membentuk rantai lurus yang tidak bercabang melalui ikatan alfa 1,4 glikosida. Amilum yang banyak terkandung dalam makanan pokok seperti nasi, jagung, dan gandum. Kapan dikatakan alfa dan beta? Jika gugus hidroksil berada di bawah, itu dinamakan struktur alfa atau berada di kanan. Sedangkan jika gugus hidroksil berada di atas atau di kiri, maka dapat disebut dengan beta. Ini juga dilihat dari atom pertama atau C1. 3. Untuk contoh kedua, pada materi ini ada selulosa, termasuk dari 10.000 sampai 3.000 buah glukosa yang membentuk rantai lurus tidak bercabang melalui ikatan rantai 1 sampai 4 glikosida. Selulosa banyak terkandung pada buah-buahan dan sayuran yang kita kenal sebagai serat, yang dapat sangat baik untuk pencernaan kita.